bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bayangkan sebuah negara yang kaya akan emas, batu bara, nikel, dan juga sawit. Tapi di sisi lain, jutaan warganya masih hidup dari penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itulah Indonesia hari ini. Sebuah paradoks antara kekayaan dan juga kemiskinan. Bukan karena kekurangan sumber daya alam, tetapi karena sistem yang kita jalankan dikuasai oleh ketimpangan dan juga dominasi oligarki. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah masih menyimpan ironi yang sangat besar. Berdasarkan laporan dari Oxfam dan juga World Bank, sekitar 1% penduduk di Indonesia menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional. Sementara itu, jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan, bekerja keras dari pagi hingga larut malam tanpa ada kepastian masa depan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar masyarakat. Ketimpangan ini bukan hanya menciptakan kecemburuan sosial, tetapi juga merusak tatanan demokrasi yang idealnya menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem politik, demokrasi seringkali hanya menjadi formalitas. Di balik pemilu yang tampak meriah, terdapat kekuatan oligarki yang bekerja dalam diam. Oligarki adalah segelintir elit, pengusaha besar, pemilik media, dan aktor politik yang menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk mengendalikan proses politik. Mereka membiayai kampanye, membeli loyalitas, bahkan mengatur regulasi demi kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, kebijakan publik tidak lagi berpihak pada rakyat, tetapi lebih condong pada pemilik modal. Inilah yang disebut dengan state capture, di mana negara dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu. Oke, sekarang aku bakal bahas studi kasus ketimpangan ekonomi dan dominasi oligarki dalam sistem politik di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya, dominasi oligarki adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana undang-undang ini disahkan dengan cepat, ditolak oleh banyak kelompok dan masyarakat sipil, tapi tetap diberlakukan. Undang-undang ini dianggap menguntungkan para investor besar, mempermudah perizinan, melemahkan perlindungan tenaga kerja, dan beresiko pada kerusakan lingkungan. Lalu, dengan diberlakukannya undang-undang ini, siapa yang menguntungkan? Ya, mereka para perusahaan besar yang dekat dengan elit politik. Dan siapa yang merasa dirugikan? Mereka petani, masyarakat, adat, dan juga lingkungan hidup. Terus, apa dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan? Dampaknya adalah ketika kekayaan hanya berputar di lingkungan yang elit dan kekuasaan dikendalikan oleh mereka yang punya uang, maka demokrasi kehilangan maknanya. Ketimpangan demokrasi dan dominasi oligarki memunculkan siklus hidup yang sangat berbahaya. Kemiskinan menciptakan ketergantungan, ketergantungan menciptakan manipulasi, dan manipulasi memperkuat kekuasaan oligarki. Rakyat kehilangan suara, kebijakan menjadi bias, dan pembangunan menjadi tidak lagi merata. Solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, solusi reformasi pendanaan politik negara itu harus membatasi dana kampanye dari swasta dan mengatur transparansi dan hasil politik buat sistem pendanaan politik yang lebih adil agar wakil rakyat tidak tergantung pada pemilik modal. Yang kedua, penguatan regulasi anti oligarki, revisi undang-undang anti monopoli agar ini benar-benar menindak kartel dan penguasaan aset dan kelompok tertentu, bisa membatasi kepemilikan silang media, tambang, dan politik oleh orang yang sama. Ketiga, reforma agraria dan distribusi aset, redistribusi tanah dan sumber daya kepada petani masyarakat
adat, dan UMKM memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi konglomerat. Yang keempat, pendidikan politik dan gerakan masyarakat sipil. Masyarakat harus melek akan politik dan aktif mengawasi wakilnya di parlemen. Bangun gerakan rakyat dengan yang independen, tidak pragmatis dan konsisten memperjuangkan keadilan sosial. Yang terakhir, transportasi dan teknologi untuk demokrasi digital. Gunakan teknologi untuk memastikan transparansi anggaran proses hukum dan partisipasi rakyat secara langsung. Namun, kita tidak boleh diam. Perubahan tidak akan datang jika kita terus menyerah pada keadaan. Kita butuh sistem politik yang transparan dan juga adil. Kita butuh seorang pemimpin yang tidak tunduk pada kekuatan modal, pihak pada rakyat, dan kita butuh masyarakat yang kritis, terdidik, dan juga berani untuk bersuara. Karena sejatinya, demokrasi bukan hanya tentang memilih, tapi juga tentang memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan berpihak pada masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Mari kita lawan ketimpangan. Mari kita hentikan demokrasi oligarki demi masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih setara, dan benar-benar demokratis. Itulah pemaparan materi tentang ketimpangan ekonomi dan dominasi oligarki sistem politik nasional dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya berharap Indonesia akan lebih baik untuk kedepannya. Thanks for watching.